Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya yang beriman, kepada sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, kepala kota kita Ustaz Miftahuddin Setia Nugraha. Ya, benar saja. Semoga Allah berkahi beserta keluarganya. Juga alhamdulillah di sini ada orang tua kita, Ustaz Wahyu Hafizallahu taala, beserta keluarga, dan ada putranya sih, Obar pejuang Daham. 4 orang, ada Arsyad, ada Taki, ada Rizal. Juga para asatiz dan ustazat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi semoga saja Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah, juga ada senior saya, guru dari pemilik Kalimantan yang akan menjadi ibu kota. Jadi pulang-pulang jadi gubernur kayaknya. Amin dah, amin ya Allah, amin. Semoga yang sakit di antara kita segera Allah berikan kesembuhan. Dan hari ini qadarullah beberapa guru-guru mungkin ada yang sedang sakit. Keluarga saya juga sedang sakit, gejala tipes sepertinya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Dan yang sedang memiliki kebutuhan segera Allah berikan kemudahan. Dan yang memiliki hajat semoga Allah Subhanahu wa taala tolong. Dan yang memiliki hutang piutang semoga segera Allah bantu untuk bisa melunaskannya. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan di atas agama ini. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah salam atau belum ya? Sudah tadi ya? Ya, kadang lupa kalau lagi lupa salam. Tema hari ini tentang ukhuwah, gitu ya kalau tidak salah. Tentang ukhuwah Islamiyah. Beberapa kesempatan juga pernah kita sampaikan tentang tema ukhuwah Islamiyah. Tapi semoga saja kajian ini, ukhuwah demi ukhuwah, itu bisa senantiasa mengingatkan kita kembali, mencharging atau memfreshkan lagi tentang ukhuwah gitu. Dan tema ukhuwah ini teman-teman, itu adalah kalau berbicara tentang Islam itu bangunan. Salat, peradaban Islam ini adalah bangunan. Salat itu adalah tiang-tiangnya. Maka ukhuwah itu adalah fondasi yang menopang peradaban besar ini gitu. Itu urgensinya ukhuwah. Dia adalah fondasinya teman-teman, dari bangunan besar peradaban Islam ini. Fondasinya. Maka artinya saat kita ingin melihat seberapa kokoh suatu peradaban di suatu tempat, maka lihat ukhuwahnya. Gitu teman-teman.
Kalau kita ingin melihat peradaban yang kita bangun di Sunda Empire ini, Sukabumi, Sunda Empire nih, maka lihat pondasinya, dan pondasi itu ukhuwah. Maka berhasil atau tidaknya peradaban yang kita bangun di Sukabumi ini, maka dilihat dari pondasi itu. Maka nanti kajian ini kita akan melihat karakter ukhuwah itu seperti apa. Sehingga saat itu sudah kita lihat, maka kita bisa mendeteksi bahwa bangunan ini kokoh. Gitu. Nah, coba bayangkan bagaimana rumah yang dibangun tanpa pondasi. Atau saat pondasi itu isinya hanya semen, tidak ada batu. Itu gerombolan ayam lewat udah roboh gitu. Kena angin ayam lewat itu roboh bangunan itu. Nah, maka kita ingin melihat, dan namanya pondasi sudah kita sampaikan, tema marhalah kutab pun itu adalah pondasi. Tidak ada yang seru kelihatannya kan gitu ya, zahirnya, tapi dirasakan oleh mereka-mereka yang hatinya selamat gitu. Zahirnya ngelihat pondasi itu gimana sih? Saya mau istirahat dulu nih, cuci mata, ngeliat pondasi. Pondasi itu gitu. Jadi kan seakan-akan gimana gitu pondasi itu teman-teman. Maka tidak ada sesuatu yang seperti kita lihat bangunan ini, masya Allah, walillahil hamd. Dari jauh, Pak Fikih itu kadang suka moto-moto dari arah sana tentang kutab di maghrib, subuh hari itu bagus gitu kan. Itu kalau kita lihat bangunan bagus. Tapi saat kita lihat ukhuwah gitu, pondasi, lihat pondasi coba. Apa isinya gitu. Nah, oleh karenanya jadi itu karakter secara umum. Pondasi gerenjal-gerenjul gitu. Tapi dia mengokohkan. Itu maksudnya. Dia cara membuat pondasi itu kan ditakol-takol. Tok-tok. Batu dimasukin tok-tok-tok. Tapi itu yang mengokohkan gitu. Apa filosofinya jadinya kalau begitu? Kalau ukhuwah itu adalah seperti itu. Gitu. Batu besar ditaruh, sempilin, kalau nggak cukup dipotong dulu toh, dimasukin. Itu ukhuwah, tapi untuk mengokohkan bangunan gitu. Jadi artinya bukan ukhuwah kalau nggak ada hal-hal seperti itu gitu. Pernah kita sampaikan juga kan tentang bagaimana Abu Bakar dan Umar. Itu sampai ada artikel yang menulis tentang cekcok Abu Bakar dan Umar ada berapa sih gitu. Banyak tuh. Padahal mereka berdua adalah umat terbaik setelah Rasulullah SAW gitu. Di umat ini Abu Bakar itu kan para ulama mengatakan kalau Abu Bakar itu umat terbaik langsung setelah para nabi dan rasul. Bayang gak? Umat terbaik di dunia setelah para nabi dan rasul ada di umat Islam ini. Jazakallah khair. Zawajakallah. Amin. Allahumma amin. Bil abkari wa thayyibat. Ini doain, nanti kan malaikat ngedoain buat yang ngirim doa gitu. Gitu. Alhamdulillah gitu. Nah itu banyak Abu Bakar Umar itu potretnya teman-teman. Tapi sekalipun itu potretnya, tapi dialah yang mengokohkan bangunan Islam ini gitu. Ingatkan di perang Uhud, Abu Sufyan bilang apa tuh pada kaum muslimin? Apakah ada Muhammad? Kaum muslimin di Gunung Uhud diam gitu. Apakah ada Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar. Abu Sufyan kan teriak gitu. Kemudian yang ketiga, hal fikum Umar? Apakah ada Umar? Mau ngecek Abu Bakar wafatkan, Umar wafatkan. Kalimat Abu Sufyan berhenti di sebutan nama Abu Bakar dan Umar tok, nggak disebut nama-nama yang lain. Sehingga para ulama sejarah mengatakan
Kenapa Abu Sufyan cuma bilang nanyain Abu Bakar dan Umar? Karena Abu Sufyan tahu, orang-orang musyrikin tahu, dunia tahu. Ini tiang pilar-pilarnya Islam nih, gitu. Abu Bakar dan Umar. Tapi bagaimana potretnya? Luar biasa. Sampai pernah Rasul marah sejadi-jadinya saat mendengar cekcok antara Abu Bakar dan Umar. Gitu. Abu Bakar datang ke Rasul SAW. Kemudian Umar merasa menyesal apa yang terjadi. Kemudian beliau langsung mengatakan, wah, pasti Abu Bakar ada pada Rasul nih sekarang nih. Takut. Datang Umar ke Rasul. Dan benar saat itu Rasul mukanya merah, marah sekali gitu. Itu pernah terjadi antara Abu Bakar dan Umar. Perang Riddah. Di perang Riddah Abu Bakar dan Umar, jenggotnya Umar kan dipegang gitu. Pegang terus, ya Umar, itu kan kebayang kalau itu terjadinya gimana sih kalau kita lihat. Mungkin kalau kita gak ada jenggot yang bisa dipegang, jenggot tauhid semua kita rambut kalau bisa dipegang atau kerah gitu. Itu kan kisah Nabi Musa dengan Harun yang sampai ditarik sama Nabi Musa itu. Ingat ya kisahnya itu? Sampai Harun tuh bilang, ya benar, gimana? Jangan ta'jal, jangan buru-buru dulu. Tapi kan itu peristiwanya Nabi Musa entah menjenggut rambutnya Harun atau gimana, karena saat ditinggalkan 40 hari itu menerima wahyu, tiba-tiba kaumnya menyembah sapi, patung sapi. Pulang-pulang Harun langsung apa gitu teman-teman. Tapi Harun yang menguatkan Nabi Musa saat berhadapan dengan Firaun, saling menguatkan. Tapi potretnya begitu, saling menguatkan. Itu luar biasa, itu ukhuwah, itu ukhuwah, makanya fondasi. Jadi hal-hal yang seperti itu saat temanya adalah hal-hal seperti itu bisa menghasilkan kekuatan. Kalau memang niat kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Kalau cuma Allah di hati kita, maka hal seperti itu akan hadir kekuatan luar biasa. Tapi kalau di hati kita bukan Allah, nah itu dia. Banyak kisah apa lagi sahabat-sahabat lain tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Abdullah bin Umar. Kan Abdullah bin Umar mengatakan mayat itu bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Kata Ibunda Aisyah, sungguh telah berdusta orang yang bilang kalimat itu. Potret yang sangat ngeri luar biasa. Tapi ternyata ukhuwah itu menguatkan pada akhirnya, menghadirkan kekuatan demi kekuatan. Tapi teman-teman, jadi itu sedikit mukadimahnya bahwa ukhuwah ternyata salah satu hal yang paling urgent dalam peradaban Islam ini. Bahkan tidak mungkin peradaban Islam itu menjadi wasiatnya Allah kepada para nabi dan rasul. Di ayatnya yang syara'a lakum minad dini ma wassakum bihi Nuh dan terusnya. Di ujung ayatnya an aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Jadi itu salah satu syarat mutlak peradaban itu akan tinggi, tegak kalau ukhuwah ini beres, gitu loh teman-teman. Nah ini saat kita sekarang hadir di tempat yang semoga Allah berkahi ini, ingin membangun peradaban, maka peradaban itu kokoh atau tidaknya, baik atau tidaknya, maka dilihat pondasinya tadi, ukhuwah. Gitu. Nah, sedikit ini ada syair dari salah seorang ulama. Beliau mengatakan tentang ukhuwah. Akhuka alladhi yahmika fil ghaibi jahidan wa yasturu ma ta'ti minas su'i wal qubhi wa yanshuru ma yurdika fin nasi mu'linan wa la ya'lu minal birri wan nushi. Itu tentang ukhuwah. Jadi beliau mengatakan ukhuwah itu adalah
seorang saudaramu itu adalah yang yahmika, menjagamu fil ghaibi, saat ghaib, saat tidak ada. Dialah yang menjaga dirimu saat engkau tidak ada. Jahidan, dia yang selalu berusaha menjaga. Jadi sahabat kita itu, saudara kita itu, akhi kita itu adalah dia yang selalu menjaga kita saat kita tidak ada, menjaga kehormatan kita, menjaga nama baik kita saat kita tidak ada di sisinya gitu. Dia saudara kita tuh, saat dia bisa menjaga nama baik kita saat kita tidak ada di hadapannya. Dan kadang potretnya kalau kita di depannya, dia akan menasihati kita gitu. Lihat itu akhi atau ukhti, saat di depan kita dia akan bawel sama kita, khiantum, ya khiantum, jangan akhi di depan kita tuh. Tapi saat kita tidak ada di hadapannya, dia menjaga nama baik kita. Itu akhi dan itu ukhti. Saat kita sedang di hadapannya, kita salah, ya antum kok masih gitu. Saat kita di hadapan dianya, kita berbuat salah atau keliru, ya gimana. Tapi saat kita sedang tidak ada di hadapannya, dia menjaga nama baik kita gitu. Dimanapun dia berada. Itu akhi. Masih aman teman-teman? Ibu aman di belakang, ibu? Jadi kan kata Santis, tidurnya udah lebih awal biar fresh. Kita coba orang Indonesia kan, mau tidur fresh atau tidak fresh? Orang Indonesia nih gitu. Kita cek nih kan, malam udah dikasih sama panitia tidur lebih awal gitu. Kita cek subuhnya gimana nih kajian. Subuhnya lebih awal saat tadi tuh. Ya, jadi emang faktor ya. Jadi masih ada alasan untuk ngantuk di majelis. Baik. Nah, jadi itu akhi kita tuh pertama, karakter ukhuwah yang pertama. Saat di hadapan dia bawel ke kita, tapi bawelnya untuk kebaikan. Ya akhi. Ini temen nih bener gitu. Ini akhi kita ini. Karena ruhnya itu firman Allah tadi, al-akhillah fadl fi amanillah. Dinas. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat fi amanillah. Baik. Temanya orang-orang yang saling menyayangi di hari akhir itu akan menjadi musuh kecuali yang bertakwa kan gitu. Maka artinya saat kita ukhuwah kita dibangun di atas nilai-nilai Islam, di hari akhir itu akan saling tolong-menolong. Ya Allah, demi Allah teman-teman, tidak ada pertolongan dari sahabat kita yang lebih kita butuhkan daripada saat kita semua sudah di akhirat. Begitu juga tentang birrul walidain. Birrul walidain yang terafdol adalah birrul walidain yang kita berikan kepada orang tua kita saat orang tua kita sudah wafat. Itu paling afdol. Kenapa? Karena orang tua kita hari ini yang sudah lebih dulu sudah tidak ada lagi amal yang bisa sampai. Tapi saat kita selalu bersedekah untuk orang tua, wakaf untuk orang tua, baca Quran setelahnya kita berdoa untuk orang tua, kita beristighfar untuk orang tua, itu birrul walidain paling afdol, yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita saat mereka sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, wa yasturu ma ta'ti minas su'i wal qubhi. Kemudian ia yang selalu wa yastur, maka fi'il mudhari, selalu memperbaiki, satar tadi menutupi, dia selalu menutupi apa-apa yang datang darinya dari sifat su wal qubh, dari keburukan dan seterusnya. Dia tutupi gitu. Tapi dalam dia tutupi ini bukan berarti dia menutupi hal-hal yang salah gitu. Enggak, dia menutupi maksudnya di kisah hadisatul ifki dan seterusnya. Saat datang sepertinya tidak gitu. Tapi di belakang kita coba cari cek dan seterusnya gitu.
Kemudian yang berikutnya wa yanshuru ma yurdika fin nasi mu'alinan gitu. Saat dia itu selalu menyebarkan apa-apa yang membuatmu redho di hadapan manusia dengan terang-terangan. Gitu. Jadi saudara kita itu saat ngomong ke teman-teman tuh, saat kita tidak ada, orang itu baik, dia begini, dia begitu. Dia i'lankan, dia umumkan gitu. Dia umumkan hal-hal yang membuat diri kita redho kalau kita mendengarnya gitu. Dia akhi berarti ini. Jadi dia salah satu orang yang bisa menopang peradaban Islam ini. Karakternya begitu. Kalau kita ingin tanya diri kita, apakah kita layak menjadi apa tadi itu namanya? Pondasi itu. Apakah kita layak menjadi pondasi ini yang untuk menopang peradaban Islam? Maka lemparkan diri kita salah satunya ke syair ini gitu. Kan ini karakter orang kuat itu. Nah, yang terakhir wala ya'lu minal birri wan nushi. Dan mereka tidak akan sama sekali lalai dari memberikan kebaikan dan nasihat. Gitu. Berikan kebaikan dan nasihat. Nah, kemudian poin berikutnya tentang keutamaan berukhuwah. Itu banyak gitu ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian semua beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian semua saling menyayangi, saling berukhuwah. Jadi ada tema ukhuwah menghadirkan keimanan yang dengan iman itu kita akan bisa masuk surga. Jadi kebayang teman-teman, salah satu Rasul bilang yang bisa menghadirkan keimanan itu adalah at-tahabbu fillah. Artinya saat kita merasa futur, maka cari sahabat kita itu, maka cari saudara kita itu. Karena dengan kita bertaakhi seperti itu, maka kita akan mendapatkan, kata Rasul gini, tidak akan masuk surga kalian itu sampai kalian beriman, dan tidak akan kalian beriman sampai kalian berukhuwah. Subhanallah. Jadi seakan-akan syarat beriman itu ukhuwah. Maka artinya kalau ukhuwah kita tidak beres, kita tidak beriman gitu. Kalau kita tidak beriman, kita mau masuk surga gimana? Gitu teman-teman. Sedalam itu hadis Rasul. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian berukhuwah. Artinya tuh begini jadi teman-teman. Salah satu tugas ukhuwah itu dia bisa mengantarkan kita ke surga. Itu teman-teman. Jadi kalau kita merasa kita ini berukhuwah, artinya apa? Kita harus bisa menyampaikan teman-teman kita ini ke surganya. Ya Allah. Berat tugas ukhuwah itu. Menyampaikan saudara-saudara kita ini biar sampai ke surga. Itu ruhnya dalam berukhuwah. Ya Allah, kalau dia kayak begini nggak bisa masuk surga nih. Ya udah, Anda gimana dong? Ya udah, saya bantu dia untuk bisa masuk surga. Itu ruh ukhuwah. Dari hadis ini, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian berukhuwah. Ujungnya untuk kita masuk surga maksudnya. Jadi saat karakter ukhuwah itu adalah dia yang nggak redho kalau temannya ini nggak memiliki karakter ahli surga gitu. Makanya dia akan berusaha membawa teman-teman ini ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah berhasil mengantarkan orang lain ke surga, insya Allah Ta'ala, dia akan berikan syafaat kelak di hari akhir, kan gitu ya. Yang ucapan Imam Hasan Al-Basri saat mengomentari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Itu
Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang penghuni neraka itu tidak memiliki hamim. Hamim itu apa? Sahabat dekat yang dulu saling mengingat di dunia tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kerugian orang kafir. Kerugian para penghuni neraka. Mereka tidak punya akhi atau ukhti yang saling mengingatkan antar sesamanya tentang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu kerugian. Walaysa lahul yawma hauna hamim. Surat apa itu? Al-Ma'arij. Ustaz banyak. Nah, jadi itu keutamaan berukhuwah. Sampai jam berapa saat ini? Kita udah setengah jam. Masih ada berapa? Sampai jam 6. Masya Allah. Si aman? Teman-teman? Aman. Alhamdulillah. Gak ada yang tidur, Ustaz. Alhamdulillah nih. Berikutnya keutamanya lagi misalnya salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan itu loh. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Gitu. Keutamaannya. Kemudian kisah seorang dari Bani Israel yang ingin pergi ke saudaranya di satu desa. Kemudian malaikat datang menyerupai insan bertanya, mau kemana anda? Mau ke rumah saudara saya, teman saya, itu akhi saya di desa ini. Halaka min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki satu kenikmatan yang memang itu menjadi hak anda, mungkin upah anda atau bagian anda dan seterusnya pada dirinya? Enggak. Saya menziarahi, tidak ada hak yang ingin saya ambil darinya, dari harta ataupun apapun itu. Tidak ada hal itu kecuali aku mencintai dia saja karena Allah gitu. Kemudian akhirnya malaikat itu bilang, aku sebenarnya adalah utusan Allah untuk mengecek perjalananmu ini menuju saudaramu itu tuh karena apa? Karena dunia kah? Atau karena Allah? Saat kau bilang ini karena Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mencintai orang yang telah dicintai Allah masuk neraka. Orang yang dicintai sama Allah akankah masuk neraka gitu. Artinya teman-teman, kalaulah kita tidak memiliki amal soleh gitu yang cukup membawa kita ke surga Allah, jadikan amal soleh kita ini gitu, berukhuwah. Dan itu yang setiap hari kita lakukan kan. Maka ini salah satu hal yang bisa mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita ini, Allah cinta ke tempat ini. Kalau Allah sudah mencintai ini semua, Allah akan jaga semuanya dari keburukan apapun itu. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya pembagian ukhuwah Islamiyah. Si aman nih teman-teman ya? Ini rada berat. Kepada siapa yang harus kita berikan ukhuwah kita ini? Gitu tanyanya. Siapa orang-orang yang harus kita berikan ukhuwah kita ini kepadanya gitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzakal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa rasulih fala taghfirullaha fi dhimmatihi." Rawahul Bukhari. Artinya adalah kata Rasulullah SAW, siapa yang salat dengan salat kami dan kiblatnya adalah kiblat kami dan dia memakan sembelihan kami, maka dialah muslim yang punya jaminan dari Allah dan Rasulnya, punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, punya perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian ujung hadisnya, fala taghfirullaha fi dhimmatihi. Di sini terjemahannya, janganlah kalian mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungannya itu. Hadis ini luar biasa teman-teman. Para ulama menuliskan banyak faedah. Nih lihat,
barang siapa yang salat dengan salat kami, kiblatnya sama dengan kiblat kami, dan ia memakan hewan kurban kami, maka sungguh inilah muslim, dan dia mendapatkan perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya. Maka janganlah durhaka kepada Allah dengan mencederai perlindungan Allah itu. Dapat apa ya teman-teman? Artinya apa teman-teman? Berarti termasuk kita telah durhaka kepada Allah saat kita mencederai orang yang salat seperti salatnya Islam, yang kiblatnya Islam, yang menyembelih dengan sembelihan Islam. Saat kita mencederai mereka, artinya kita sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngerinya tentang tema bagaimana jangan sampai kita menzalimi orang. Selama dia sholat, selama kiblatnya sama, selama sembelihannya sama, gitu. Kemudian kita cederai orang itu, sama saja kita sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasul, fala takhrimullaha fi dhimmatihi. Janganlah engkau durhaka kepada Allah dengan mencederai jaminannya ini, orang-orang itu. Nah, dari hadis ini teman-teman, maka ukhuwah Islamiyah itu pelajaran yang pertama nih teman-teman dari hadis ini. Maka ukhuwah Islamiyah yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah al-ukhuwah al-ammah, persaudaraan umum. Kepada siapa kita berikan ukhuwah kita ini? Yang dimaksud Allah kan bilang dalam Quran, Sunnah, ukhuwah. Kepada siapa kita berikan ukhuwah ini? Pada setiap muslim semuanya. Maka hukum asalnya ukhuwah yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah itu diberikan kepada semua muslim, semua orang beriman. Hukum asalnya. Nah, bukan hanya diberikan kepada kelompok, bukan hanya diberikan kepada jamaah, bukan hanya diberikan kepada sepemikiran, bukan diberikan hanya kepada semadzhab, atau hanya diberikan kepada sesama Sunda, sama Jawa, sama Padang dan seterusnya. Yang dimaksud ukhuwah dalam Quran Sunnah, kita harus berikan itu semua kepada setiap muslim, apapun benderanya, apapun warnanya, apapun alma maternya, apapun rasnya, apapun kulitnya dan seterusnya. Selama dia muslim, salat kami, kiblat kami, sembelih kami, sembelih kami. Nah, maka artinya ukhuwah Islamiyah itu teman-teman yang harus kita berikan itu bukan hanya segelintiran orang, gitu. Atau misalnya karena ini tim kita, atau mungkin karena ini kelompok kita, atau karena ini dan seterusnya. Enggak. Hukum asalnya ukhuwah itu diberikan kepada seluruhnya. Ukhuwah itu. Poin yang kedua dari hadis ini, bolehnya ukhuwah khassah. Jadi ukhuwah ada dua. Ukhuwah ammah secara umum, diberikan secara umum kepada muslimah, dan ukhuwah khassah, ukhuwah khusus. Ukhuwah khusus kaidahnya gini. Boleh adanya ukhuwah khusus yang kita berikan kepada orang khusus nih gitu ya. Kepada tim kita misalnya, kepada jamaah kita, kepada orang yang sepemikiran dengan kita, kepada orang yang semazhab dengan kita. Boleh itu kita berikan ukhuwah khusus ini pada mereka dengan syarat. Ada syaratnya. Ada syaratnya nih. Syaratnya adalah bahwa ukhuwah khassah ini tidak boleh dikedepankan, tidak boleh didahulukan, tidak boleh dimenangkan saat terjadi ta'arud.
Ta'arud itu apa? Saat terjadi bertentangan antara ukhuwah khassah dengan ukhuwah amah. Itu kaidahnya. Subhanallah. Makanya dalam potret peradaban Islam, teman-teman bisa dapati ini di zaman Nurdin Zenki, di zaman Salahuddin, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidun, saat terjadi bentrok antara pemerintahan dengan masyarakat, yang dimenangkan masyarakat. Karena itu sedang terjadi bentrok antara ukhuwah khassah dengan ukhuwah amah. Kalau sedang terjadi nih pertentangan antara ukhuwah khassah yang harus kita berikan kepada tim pemerintahan dengan ukhuwah amah, yaitu dari masyarakat kita ini, maka yang harus dimenangkan ukhuwah amah itu. Ukhuwah amah. Umar gimana nggak bisa memenangkan pendapat dia saat membatasi tentang mahar? Dan para ulama menulis itu komentarnya. Umar kalau mau mengambil dalil-dalil yang menguatkan pendapatnya, yang maharnya 400 dinar atau dirham, saya akan ambil 200-nya itu saya taruh ke Baitul Mal. Terlalu kebanyakan. Akhirnya diprotes sama ibu-ibu. Dari mana wahai Amirul Mukminin pembatasan itu? Kemudian Umar saat bentrok, mana yang dia harus berikan nih? Ukhuwah khassah, pertahankan ukhuwah khassah atau ukhuwah amah? Umar menangkan ukhuwah amah. Dan masih banyak potret-potret yang seperti itu, teman-teman. Jadi boleh ukhuwah khassah kita berikan, boleh pada tim kita, pada jamaah kita yang sevisi semisi, sepemikiran, semazhab, boleh. Dengan syarat yang pertama tadi, saat terjadi bentrok at-ta'arud antara ukhuwah khassah dengan ukhuwah amah, maka harus dimenangkan ukhuwah amah. Saya contoh, kita di tim manajemen, kita punya kepentingan ini dan itu. Misalnya kami tim manajemen punya kepentingan ini dan itu. Saat kita turunkan, ternyata ada respon yang akhirnya sulit bisa menerima kebijakan itu. Maka yang dikedepankan ukhuwah amah itu, menjaga ukhuwah amah ini. Oh ya udah. Mungkin ini kita lakukan di tim manajemen dulu dan seterusnya. Untuk penurunan ke masyarakat ditunda terlebih dahulu. Dan ini contohnya sangat banyak sekali. Itu poin yang kedua. Syarat yang kedua, boleh hadirnya ukhuwah khassah yang kita berikan kepada tim kita saja, boleh. Syaratnya tadi yang pertama itu. Dan syarat yang kedua adalah ukhuwah khusus itu fungsinya hanya untuk agar kita memiliki jamaah yang siap mengokohkan nilai-nilai Islam dan siap menegakkannya di wilayahnya. Itu syaratnya. Syarat yang kedua, bolehnya kita berikan ukhuwah khassah ini kepada tim kita atau kepada jamaah kita semasa sepemikiran. Syarat yang kedua, dia hanya berfungsi agar kita ini memiliki tim yang dengan tim itu kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam, kemudian menegakkan nilai-nilai Islam. Saat kita ingin memiliki ukhuwah khassah, dua syarat itu harus ada. Ini ucapan para ulama. Maka ketika ukhuwah khassah kita hadirkan tapi tidak memiliki dua ruh itu salah. Karena itu bukan ukhuwah yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah dari Rasul SAW. Waktu itu Rasul, kalau nggak salah ini kisah di perang Tabuk. Perang pertama Rasul berhadapan dengan Romawi itu Tabuk atau apa? Tabuk ya. Rasul meminta semuanya berangkat Tabuk. Ada satu orang yang Rasul lihat di kota Madinah, dia tidak siap-siap seperti sahabat-sahabatnya yang menyiapkan untuk medan jihad. Masih aman teman-teman? Ibu-ibu masih aman ya? Ibu-ibu? Aman. Tolong cek kanan kirinya ini. Nah, saat Rasul melihat ada seseorang
dia tidak siap-siap untuk pergi ke medan jihad, perang Tabuk. Dan kita tahu kisah 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk seperti apa syariatnya saat itu kan. Rasul bertanya kepada orang ini, kenapa engkau tidak siap-siap seperti sahabat-sahabat yang lain siap-siap mau perang Tabuk? Jawabannya gini, ya Rasulullah, kaumku mengetahui tentang diriku bahwasanya aku ini, mohon maaf, tapi ini riwayat sahihah, ada dalam kitabnya Dr. Ali As-Salabi di Ghazawati Rasul, peperangan-peperangan Rasul SAW. Ya Rasulullah, kaumku itu sudah mengenal siapa diriku. Tidak ada satu orang pun yang lebih tidak bisa menahan kesabarannya saat melihat wanita dari diriku. Terus sahabat itu bilang, maka kalau engkau utus aku ke orang-orang Bani Asfar, orang-orang yang kulitnya kuning, kata Bani Asfar itu orang-orang Romawi, orang bule gitu. Itu sama saja engkau akan menguji, memfitnah agamaku. Karena aku gak akan sabar kalau melihat wanita-wanita, dan saya orang yang tidak bisa sabar dengan hal seperti itu. Akhirnya Rasul senyum saja, dan akhirnya gitu. Padahal Rasul tahu kan 3 orang yang tidak ikut perang itu Rasul marahnya seperti apa, karena syariat turunnya begitu. Tapi orang ini saat dia bilang, ya Rasulullah, engkau kalau mengutus saya ke sana, engkau sama saya menguji agamaku nih gitu. Saya nggak akan sabar ya Rasulullah gitu. Akhirnya Rasul izinkan untuk tidak ikut perang Tabuk gitu. Itu salah satu potret yang hadir. Kemudian dan tadi kan fungsinya untuk menegakkan nilai-nilai Islam, yang salah satunya dan salah satu nilai-nilai Islam yang tertinggi adalah menegakkan nasihat di antara kaum muslimin dan menjaga hak-hak mereka. Itu salah satu nilai-nilai tertinggi dalam Islam, yaitu adalah menegakkan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, dan menjaga hak-hak mereka. Maka tidak boleh ada ukhuwah khassah kalau tidak ada 2 syarat itu. Semua ukhuwah harus diberikan kepada semua. Kalau tidak, kita melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gitu. Nah, maka ini dua ruh yang harus kita hadirkan saat kita memiliki ukhuwah khassah. Dan yang ketiga, masih ada sekitar 9 menit lagi, sampai jam 6 sana insyaallah. Mohon izin teman-teman. Ini karena subuh lebih awal, jadi jam segini seperti sudah siang gitu. Masih jam 6, masih jam aman ya. Baik, mohon izinnya. Yang ketiga, faedah dari hadis ini yang ketiga adalah ukhuwah amah itu dia senantiasa tetap tegak, dan tetap tegak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya itu tegak, sekalipun saat terjadi perbedaan pendapat. Itu kaidahnya. Jadi faedah yang ketiga, ukhuwah amah ini harus tetap dijunjung tinggi, harus tetap tegak dengan hak-hak dan kewajibannya nih ukhuwah amah ini, sekalipun saat terjadi perdebatan gitu. Seperti yang tadi mukadimah saya sampaikan, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Saat perdebatan itu terjadi, namanya ukhuwah amah mah nggak boleh kita nodai. Kalau kita nodai ukhuwah amah itu kita melanggar ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Lanjutan ayatnya harus kita baca. Fa aslihu dzata bainikum. Kemudian apa lagi? Baina akhawaikum wattaqullah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Gitu ya. Jadi ada lanjutannya. Wa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Setiap mukmin itu sahabat ukhuwah. Maka perbaikilah hubungan di antara kalian dan bertakwalah. Jadi artinya saat perbedaan pendapat itu terjadi,
Ukhuwah amah ini nggak boleh ternodai sedikit pun. Saat perilaku kita di perbedaan itu sedang terjadi, kemudian perilaku kita akhirnya menodai ukhuwah amah ini, kita telah melanggar ayat. Kita telah melanggar ayat. Gitu teman-teman ya. Ukhuwah amah harus tetap tegak dengan syiar-syiarnya, ciri-ciri khasnya, sifat-sifatnya, sekalipun sedang terjadi perdebatan yang sengit, yang udah seperti itu. Saya tutup mungkin udah 6 menit lagi, masih ada 6 menit. Sebenarnya kita belum menyampaikan karakter ukhuwah itu seperti apa. Kemudian hal-hal yang bisa menjaga ukhuwah itu seperti apa. Itu sebenarnya menjadi pembahasan kita juga. Ini kisah terakhir nih teman-teman. Di poin yang ketiga ini tentang bagaimana silang pendapat atau perselisihan yang mungkin kadang terjadi itu di antara kaum muslimin, tidak boleh ada sikap yang keluar akhirnya menodai ukhuwah ammah itu. Si aman nih teman-teman? Si aman ya, saya harus lebih sering-sering nanya aman itu nih. Mohon maaf ini sebentar lagi saya ada beberapa menit lagi. Ini jam ini juga kecepatan. Benar ya? Berarti bukan 5 menit lagi, karena di jam saya masih 10 menit lagi nih gitu. Jadi ini kecepatan, jam masjid ini kecepatan. Ya toh? Tadi sampai jam 6 ya. Mohon maaf nih teman-teman. Nah, lihat nih kisahnya. Ini kisah yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, Rasul mengutus kami ke salah satu tempat, As-Saraya. Pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pergilah ke tempat ini, kalau tidak salah mana ya? Juhainah. Tapi saya belum ngecek di mana Juhainah itu letaknya. Akhirnya diutuslah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukan-pasukannya. Saat mereka tiba beberapa hari sampai ke tempat Juhainah itu, mereka masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan apa? Bulan haram, bulan suci yang tidak boleh berperang di dalamnya. Gitu ya? Terjadilah perbedaan pendapat sampai sahabat itu pecah menjadi 3 di perang Saraya itu. Ini gimana nih? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, perintah Rasul, kita harus menyerang mereka. Sebagian sahabat, kita bulan Rajab, kita masuk bulan Rajab nih sekarang, nggak boleh, haram hukumnya berperang. Kata yang ketiga, apa pendapatmu? Saya diam saja, nggak tahu pendapatnya apa. terjadi benar sahabat itu. Apa pendapatmu? Nggak tahu. Ya, saya nggak tahu harus bagaimana. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah kita harus perang. Kata golongan yang kedua, demi Allah ini bulan suci, nggak boleh perang. Kata yang ketiga, dia gitu. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas nyerang, gitu. Yang diam saja, yang tidak mau berperang karena melihat ini haram, mereka pergi ke Madinah, nanya dulu ke Rasul. Saat yang datang ke Rasul itu tiba, menceritakan cerita, Rasul marah sejadi-jadinya. Kalimat Rasul gini, "Adzahabtum min 'indi jami'an wa ji'tum mutafarriqina." Apakah kalian saat pergi dari sisiku ini, saat saya utus engkau itu satu kesatuan, dan saat engkau datang lagi kepadaku dalam keadaan berpecah belah? Kemudian Rasul mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum al-furqah. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian perpecahan. Gitu teman-teman. Nah, jadi artinya maka pertikaian itu pasti bisa terjadi. Cuman memang bagaimana konsepnya adalah, makanya Imam Al-Mawardi kalau tidak salah, apa ya kemarin saya sampaikan, satu malam saja tidak ada pemimpin itu lebih buruk
dari 60 hari tidak ada apa? Kemarin apa yang saya sampaikan di Daham tentang urgensinya hadirnya pemimpin. Satu malam saja tidak ada pemimpin itu lebih buruk dari 60 hari tidak ada. Coba bisa dicek itu. Hah? Oh ya, iya betul Santis. Satu malam saja tidak ada pemimpin itu lebih buruk dari 60 hari pemimpinnya zalim. Betul nggak? Lebih baik ada pemimpin sekalipun zalim 60 hari daripada satu malam kita nggak punya pemimpin. Itu ucapan ulama tuh. Lebih buruk satu malam tidak ada pemimpinnya daripada 60 hari kita punya pemimpinnya zalim tapinya. Itu nggak lebih buruk tuh yang kayak begitu daripada satu malam kita nggak ada pemimpin. Oleh karenanya jasad Rasul kan nggak langsung dikubur sampai beberapa hari. Karena saat itu mereka masih memikirkan nggak boleh umat ini tidak ada pemimpinnya satu hari pun. Makanya itu salah satu hikmah kenapa para sahabat tidak langsung menguburkan jasad Rasul ke kuburan. Karena mereka nggak mau melihat umat Islam ini lewat satu hari saja tidak ada pemimpinnya, sekalipun jasadnya saja. Ya subhanallah gitu. Tapi teman-teman, ya singkat saja ini poin-poinnya. Apa sih karakternya ukhuwah itu? Hadirnya tolong menolong antar sesama dan takaful. Itu potretnya untuk kita melihat mendeteksi seberapa kokoh peradaban yang kita bangun di sini. Hadir nggak tolong menolong di antara kita dan saling takaful. Takaful itu apa sih? Menanggung. Ustaz menanggung. Udahlah saya tanggung Ustaz ini mah gitu. Udahlah saya tanggung. Nanti nggak perhitungan gitu ya mungkin ya. Saling, udah nanti nggak ada, udah samaan aja. Udah selesai nggak usah pikirin. Seperti itu saat memang ada kebutuhan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya saya handle gitu. Dan saya istirahat, saya handle. Antum kayaknya pucet, antum istirahat. Biar saya yang masang tenda. Gitu misalnya. Yang kedua, tidak adanya potret saling menzolimi sekecil apapun, atau tidak adanya menghina, gitu ya, atau merendahkan. Seperti menzolimi misalnya contoh. Ada teman kita yang ini mah ketika salah kita tegur, tapi ketika teman kita yang di sini salah nggak kita tegur. Dan teman kita yang di sini melihat, ya Allah sedih. Kalau saya ditegur tapi kalau yang ini nggak ditegur kesalahannya sama, itu zalim, tidak boleh. Sehingga penting tema ukhuwah ini agar akhirnya kita sama-sama mengokohkan peradaban yang menjadi tanggung jawab kita di sini. Amanah kita itu menegakkan peradaban. Maka potret-potret itu tidak boleh ada menzalimi. Kata Rasulullah SAW, darahnya orang beriman, kehormatannya orang beriman itu haram seperti haramnya syahr ini di hajatul wada, haji wada Rasul. Bulan ini haram, tempat ini haram, maka darah dan kehormatan kaum muslimah itu pun haram. Maka salah satu potret menzolimi, jangan sampai orang ini mah kita bisa menegurnya, tapi yang ini kita nggak bisa menegurnya. Kalaupun memang mau kita seperti itu karena mungkin kita canggung, bisa jadi, maka janganlah ditampakkan itunya. Gitu ya. Kalaupun memang saya mau kesini tapi canggung, maka tegurnya orang ini atau yang harus seperti ini kita buat agar orang ini saat melihat juga tidak merasa saya nggak dapat keadilan gitu. Jangan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga potret berikutnya hadirnya potret saling menyayangi, saling mencintai. Saling menyayangi, saling mencintai itu apa sih potretnya tentu? Siapa yang bisa menghadirkan potret saling mencintai, saling menyayangi? Apa potretnya? Gambarannya gimana? Saling mencintai, saling menyayangi. Hah? Mengucapkan salam, Assalamualaikum Ustaz, salam, Assalamualaikum Ustazah, salam, senyum,
Saat teman kita datang, nah ya, seakan-akan dia adalah orang yang paling penting di dunia kita. Walaupun itu memang basa-basi. Tapi basa-basi nanti kalau bisa kita lakukan seperti itu, jadi akhlak mulia, Allah hadirkan akhlak bagus kan gitu. Awalnya kan memang harus dipaksa ibadah itu, gitu ya. Sholat malam kan harus dipaksa. Sholat ini harus dipaksa, walaupun berat, sholat isya, dipaksa gitu. Datangnya juga dalam keadaan berat. Kita saat melakukan hal tarhib, marhaban seperti itu, boleh kita masuk. Nah, kemudian yang keempat, saling memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Itu karakter ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kelima, hak muslim yang 6 itu. Tahu ya? Hak muslim yang 6. Jika bersin, yarhamukallah, jika sakit dijenguk, kemudian jika wafat diantar dan seterusnya. Kemudian ithar, hadirnya ithar. Jazakumullah khair. Zawajakallah. Luar biasa, dapat bonus. Allah ya, zawajakallah bil abkari wa thayyibatis salihatil qanitatis saihatil mu'minatis sadiqat. Baik. Kemudian yang ketujuh, selamatnya kita ini dari keburukan lisan dan tangan. Selamatnya sahabat-sahabat kita itu dari lisan dan tangan kita. Itu potretnya. Pokoknya gambarannya kita mendapatkan aman deh. Kesini aman karena kita selalu terjaga dari keburukan lisan dan tangannya. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang yang tetangganya itu takut dari keburukannya. Artinya kalau ada orang takut sama kita karena keburukan kita tidak beriman tuh artinya. Wah, saya pengen kesini takut ini tangannya, lisannya kemana takut. Wah, berarti oh iya ya kita belum beriman gitu. Kemudian tidak adanya orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Kemudian potret berikutnya kita mencari-cari kabar. Gimana kabar fulan, itu potret. Kemudian menerima nasihat. Nah, itulah 10 karakter ukhuwah Islamiyah. Terakhir, benar ini mah terakhir, beneran ini terakhir. Izin 3 menitan. Apa sih cara untuk bisa merawat ukhuwah Islamiyah ini? Tadi kan tuh 10 karakter ukhuwah Islamiyah itu harus terpotret di lingkungan kita tuh ukhuwah Islamiyah. Maka nanti 10 tema ini mungkin bisa ada di setiap kelas, bisa ada di ruang-ruang kita untuk selalu ingat. Oh ya, ini karakter ukhuwah harus kita hadirkan. Jadi saat orang lain melihat ke sini, mereka sedang melihat peradaban Islam yang kokoh, kuat. Peradabannya bukan main-main di sini, gitu. Kita inginkan suasana itu. Terakhir, ada 7 wasail, hal-hal yang bisa merawat ukhuwah ini. Yang pertama, memberitahu kepada sahabat kita bahwasanya kita mencintainya. Wallahi uhibbuka fillah. Jadi jangan pakai bahasa Arab deh gitu, pakai bahasa Indonesia biar kerasa gitu. Ya ana demi Allah senang sama antum. Itu harus dihadirkan. Karena kalau kita bilang uhibbuka fillah, kita cuman responnya ahabbakallah lazim, tapi enggak ada rasanya karena bahasanya kurang mendalam gitu. Maka ucapkan itu dengan bahasa kita. Itu ke istri, kalau itu ke istri. Itu ke istri. Kalau ke teman, ana demi Allah senang sama antum. Senang sama antum gitu. Jangan cuma karena ahabba yuhibbu artinya mencintai. Kita ngomong, aku mencintaimu. Itu gimana nih? Iya tuh. Maka kalimatnya jangan mencintai, tapi ukhti demi Allah. Kan demi Allah ada kalimat wallahi uhibbuka fillah, tapi bahasa Indonesia ukhti demi Allah saya senang sama antum. Itu orang di hati itu akan dapat kesenangan yang luar biasa. Yang kedua, kita datang kepadanya minta doa. Datang. Ini untuk merawat ukhuwah Islamiyah, kita datang. Ustaz, doakan saya, Ustaz. Aduh, saya butuh ini, butuh itu dan seterusnya. Antum mah kode aja. Ya enggak beneran, anak minta doa, Ustaz. Anak butuh ini, tolong doakan saya. Gitu, Ustaz. Untuk merawat ukhuwah Islamiyah itu harus hadir. Kita datang semua orang, tolong doakan saya.
saya lagi ada urusan ini dan itu dan seterusnya, tolong doakan saya. Itu untuk merawat ukhuwah Islamiyah kita. Ahlan wa sahlan. Kemudian yang ketiga, saat bertemu dengan sahabat atau sahabat kita, akhi atau ukhti kita itu datang, sambutlah dengan bahagia tadi yang seperti Ustaz Agus sampaikan. Sambutlah dengan bahagia, dengan senyuman, dengan bahja. Ahlan ya akhi, mana kabar? Itu yang potret yang ketiga tuh, untuk bisa merawat ukhuwah Islamiyah ini menjadi indah. Yang ketiga, seperti saat dia datang, marhaban ya akhi, aduh ya Allah, nggak ada antum seperti sayur tidak ada gula. Tapi sayur nggak ada gula, sayur tidak ada garam. Garam. Kemudian yang keempat, al-mubadarah bis salam alaihi wa musafah. Dia yang lebih dahulu mengucapkan salam dan musafah. Saat kita tahu nih teman kita mau datang, mau salaman, maka kita bagaimana yang lebih dulu menyalami gitu. Ngerti teman-teman? Saat kita duduk atau kita berdiri, kita tahu nih ada teman yang mau datang, kita bangun, kita yang lebih dulu untuk menyalaminya. Ini hal-hal yang bisa memperindah ukhuwah Islamiyah, merawat ukhuwah Islamiyah. Saat orang, kita tahu nih, kadang kan kita lagi bengong, mata kita kan kelihatan ada orang yang mau datang, cuekin. Tahu nih ada orang mau datang, kita lihat, kita berdiri, salaman, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Usahakan, walaupun memang kaidahnya yang datanglah yang ucapkan salam, tapi ini adab juga. Kita datang yang lebih dulu salam, kemudian cepik-cepik kepadanya nanya kabar. Jadi kan luar biasa tuh orang saat kita mau datang. Coba rasain teman-teman, orang datang kayak kita duduk gitu. Biasa saja sampai akhirnya dia datang salam dan selesai. Dengan ada orang yang mau datang, kita langsung bangun. Kita merasa dihormati orang itu, gitu. Orang itu pasti akan merasa terhormati. Maka dengan itu ukhuwah Islamiyah kita akan dijaga. Kelima, menolong saat butuh, menolong saat memang hal-hal butuh dan seterusnya kita hadir untuk menolong. Kemudian yang keenam, ziarah dari waktu ke waktu. Main kadang, anda mau ke rumah boleh nggak gitu? Boleh dan seterusnya. Tapi kadang saya nggak tahu ya orang Indonesia ini ditamui senang atau tidak, atau gimana gitu. Aduh mau yang datang ke sini lagi gimana nih gitu. Atau ziarahi apalah momen gitu kan. Itu harus ada dari waktu ke waktu. Kemudian menunaikan hak-haknya. Kita harus paham hak sahabat-sahabat kita dan kita tunaikan secara seutuhnya. Dengan 7 wasail ini, ukhuwah Islamiyah itu akan terjaga. Maka tadi 10 karakter ukhuwah Islamiyah. Kemudian 7 hal yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah ini, tolong dicatat, tolong dibuatkan mati, ditempel di kelas-kelas untuk selalu mengingatkan kita, oh ini karakter ukhuwah Islamiyah. Peradaban Islamiyah harus kokoh. Yang bisa mengkokohkannya adalah ukhuwah Islamiyah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.